Assalamualaikum. Halo, nama saya Q. Selamat datang di channel saya Mafwal. Ini adalah video pertama saya di YouTube. Dalam video ini, saya akan menceritakan pengalaman saya nyoba lagi bullet journaling. Kok kenapa judulnya nyoba lagi? Karena sebetulnya saya sudah pernah bullet journaling dari 10 tahun yang lalu. Dan terus berlangsung selama sekitar 5-6 tahun sebelum akhirnya saya gak bullet journaling sama sekali. Tapi cuma journaling aja, itu pun cuma sesekali, hehe. Kalau ada yang belum tahu apa bedanya bullet journaling sama journaling, sederhananya, bullet journal itu lebih mirip seperti planner karena lebih sistematis atau terstruktur. Isinya bisa berupa jadwal atau agenda, atau bisa juga berisi catatan atau log. Sedangkan kalau journaling atau personal journal itu lebih mirip seperti diary karena isinya bisa lebih bebas atau intuitif. Isinya juga bisa lebih ke arah refleksi atau ekspresi diri, bahkan bisa bermacam-macam kalau menggunakan suatu prompt tertentu. Nah, karena saya mau bullet journaling lagi di tahun 2026 ini, saya akan coba menganalisis dari bullet journal saya yang dulu, supaya di tahun ini saya bisa lebih konsisten dan lebih baik lagi melakukannya. Hampir semua bullet journal saya terdiri dari beberapa bagian atau yang disebut spread yang juga terdapat di bullet journal pada umumnya, seperti index atau key spread, year at a glance, future log, monthly spread, habit tracker, dan weekly spread. Pada mulanya, saya tidak masalah memakai sistem ini di setiap awal tahun. Tapi lama-kelamaan, saya mulai malas mengisinya dan membuat bullet journal saya itu penuh di awal tapi makin ke tengah makin kosong. Kebanyakan juga effort banget memang bikin tema atau warna yang berbeda setiap bulannya untuk 1 tahun. Setiap bulannya, biasanya saya membuat daftar kegiatan-kegiatan yang ingin saya jadikan kebiasaan di habit tracker spreads. Habit tracker ini pernah saya buat per bulan atau per minggu. Setelahnya, saya membuat weekly spreads yang berisi to-do list harian untuk minggu tersebut di bulan itu. Karena biasanya saya sudah menyiapkan halaman-halaman berulang tersebut untuk setiap bulannya, saya jadi tidak punya tempat dong untuk brain dump atau coret-coret pas saya lagi kreatif atau iseng. Makanya biasanya di bagian belakang bullet journal saya gunakan untuk itu. Ada testing page untuk nyoba-nyoba alat tulis yang saya pakai. Saya juga bikin movie collection atau book collection dan hal-hal favorit saya yang lain di bagian belakang jurnal ini. Saya hiasin pakai pensil warna, bikin gambar-gambar, doodle atau quotes atau stiker-stikeran yang gambarnya saya cari terus saya print sendiri di kertas HVS. Saya sekarang sudah lumayan jompo ya, tapi saya akui saya masih merasa hiasan-hiasan ini masih lucu-lucu. Itu juga yang membuat kegiatan bullet journaling ini mengasihkan buat saya. Saya bahkan sempat nyoba bikin karakter sendiri, hehe. Enggak sih, ini sebetulnya terinspirasi dari hantunya Pac-Man, hehe. Dan bukan karena saya suka banget sama game itu juga, tapi lebih karena gampang digambar aja, hehehe. Karena bagian depan bukunya sudah saya struktur per bulan, kalau tiba-tiba ada spreads atau lembaran yang gak nyambung sama tema per bulannya, kan berasa gak serg aja gitu, jadi aneh. Akhirnya bagian belakang buku justru menjadi bagian yang paling sering saya buka karena saya senang melihatnya. Saya mungkin bakal isi habit tracker dan to-do list di weekly spread saya saat buka bullet journal. Tapi pada kenyataannya, saya lebih sering cuma buka bagian belakangnya aja buat lihat-lihat. Ya gimana lagi, kan isinya memang daftar hal-hal favorit saya. Nah, oke. Setelah lihat-lihat bullet journal saya yang dulu,
Berikut hasil analisis saya tentang apa-apa saja yang berhasil bermanfaat dan works buat saya dan yang tidak dari sistem bullet journal saya yang dulu. Hal yang baiknya adalah, pertama, saya jadi bisa tracking habit saya. Saya jadi bisa lihat perkembangan saya sendiri dalam merutinkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi saya. Kalau dilihat dari bullet journal saya yang sebelumnya, sebetulnya saya sudah cukup banyak menggunakan tracker spread ini. Yang kedua, saya jadi punya wadah untuk kreativitas saya. Saya tahu sebetulnya nggak selalu harus gambar-gambar atau hias-hias. Bagian yang paling penting untuk saya justru isinya kan si halaman-halaman ini. Tapi karena saya buat lebih lucu tampilannya, saya jadi lebih senang membukanya. Yang ketiga, yaitu sebagai opsi analog untuk saya sebagai pengganti doom scrolling di HP. Yang rasanya hampir semua yang ada di internet raya ini sudah terkena dampaknya. Dengan mencoba mempertahankan bullet journal dalam bentuk buku yang distraksinya tentu lebih kecil dari HP, saya berharap saya jadi bisa lebih grounded dan bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian, hal-hal yang tidak works di bullet journal saya yang dulu untuk saya. 1. Terlalu fokus sama rancangan dan estetik. Dengan menstruktur buku saya per bulan, saya jadi harus memikirkan tema apa yang akan saya pakai per bulannya. Terlebih lagi, karena saya takut saya tidak punya waktu untuk membuat spread bulanan di setiap awal bulan, saya biasanya menamatkan semuanya di awal tahun. Saya sudah punya tema untuk bulan Desember saat masih Januari. Saya tidak memikirkan fleksibilitas kalau tiba-tiba saya ingin doodling misalnya, atau ada event besar yang membutuhkan halaman lebih pada bulan tertentu. Akibatnya, ya tadi itu, semua menumpuk di bagian belakang buku. Yang kedua, halaman to-do list yang gak kepake. Contohnya ini. Maksud saya bukan cuci dan jemurnya yang jadi masalah. Itu juga termasuk to-do list yang harus dikerjakan kan? Yang jadi masalah adalah saya nulis itu setelah saya selesai nyuci dan jemur. Artinya saya nulis ini cuma biar bullet journalnya gak kosong-kosong banget. Yang ketiga, jarak habit tracker yang kejauhan. Bikin saya males ngerjainnya ketika lembar-lembar to-do list yang bulan kemarin kosong gak keisi. Padahal, insya Allah saya masih cukup konsisten dengan habit saya. Sesekali mungkin terlewat dan itu wajar, tapi saya tetap males trackingnya kalau harus ngelewatin lembar-lembar yang kosong itu. Nah, setelah melakukan analisis tersebut, saya akan mencoba come up dengan sistem yang mudah-mudahan bisa lebih terpakai oleh saya. Saya mungkin tidak bisa selihai dulu dalam menghias atau merancangnya, karena saya juga sudah lama nggak ngebullet journal. Tapi, karena saya ingin coba lagi, saya berharap saya bisa berusaha lebih baik juga. Lalu, bagaimana dengan sistem bullet journal saya yang baru? Apakah saya sudah mulai membuatnya? Insya Allah akan saya bahas semua itu di video saya yang selanjutnya. Hehehe. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan atau menginspirasi. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.